Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan nikmat iman, sehingganya kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang cinta dengan nabinya, dan kita termasuk umat yang kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saudaraku, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mentaati Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wakil iblis di muka bumi adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu agama dan mendalami pemahaman tentang din, tentang agama, sehingga mereka ini lebih merusak daripada setan-setan dari kalangan jin, sebab mereka memberi pembatas antara hati-hati manusia dengan hidayah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah halaman 160, kaum muslimin, iblis akan terus menggoda manusia dari perbuatan ibadah, termasuk salah satunya yaitu mendatangi pengajian atau majelis ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah dakwah yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menggembosinya, mencegahnya atau membubarkannya, maka sama saja menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis, agar manusia tidak memahami agama dengan baik sehingga mudah disesatkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 85 berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Yang artinya, barang siapa memberi pertolongan
dengan pertolongan yang baik, maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa membuat keputusan, membuat kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya, maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya. Saudaraku kaum muslimin, jika kebanyakan manusia beriman dan ingin sekali membantu dakwah, bahkan berlomba-lomba mengulurkan tangan untuk membuka jalan dakwah, justru ada sebagian oknum malah sebaliknya, sang pemangku kebajikan bahkan menghalangi jalan dakwah. Ketahuilah saudaraku, ini yang akan didapat oleh mereka yang menghalangi jalan dakwah. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghalangi jalan dakwah. Sebagaimana Abu Lahab, Allah berfirman di dalam surah Al-Lahab ayat 1 sampai 4, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab, kelak dia masuk ke dalam api yang sangat bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yaitu penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Abu Lahab, saudaraku, adalah paman Nabi yang sangat membenci dakwah Nabi sehingga dia menghalangi tersebarnya dakwah Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat melaknatnya. Kemudian yang kedua, disiksa dengan sangat pedih di akhirat kelak. Begitu juga di dunia, azabnya juga disegerakan. Bahkan disebut sebagai orang zalim yang sangat merugi. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 114 yang artinya, ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka di bumi, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka yang selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Kemudian yang ketiga, kehinaan yang menistakan saat di dunia dan azab yang perih tak bertepi saat di akhirat. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Kemudian yang keempat, sebutannya adalah sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan perang kepada mereka. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang telah memusuhi juru dakwahku, yaitu orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepada mereka. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, menutup jalan dakwah, membuat yang lemah iman semakin jahil, semakin bodoh, dan yang membenci Islam akan semakin berjaya. Padahal Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari syamatatil a'da'i, membuat pembenci agama yang mulia ini bertepuk tangan. Kemudian yang keenam, menumbuhkan kecurigaan, fitnah merebak, bahkan
kebencian antar umat semakin tak terbendung? Bukankah kecurigaan akan menjadi fitnah, dan fitnah menimbulkan kebencian, dan kebencian menyulut permusuhan? Kemudian yang ketujuh, jika akhirnya meninggal bukan saling mendoakan, tapi meneruskan sumpah serapah dan melanggengkan kutukan. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin saudaraku, sering kita mendengar cerita dari panitia pengajian bahwa asalnya ada masjid sepi dan tidak makmur, tidak ada kegiatan majelis ilmu, sholat berjamaah sangat sedikit jamaahnya, bahkan sholat berjamaah pun tidak ada. Kemudian ada sekelompok manusia yang semangat untuk memakmurkan masjid, akhirnya masjidnya makmur, baik kegiatan sholatnya atau kegiatan majelis ilmunya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan kegiatan keislaman lainnya. Tetapi sangat disayangkan, setelah masjid makmur, jamaah ramai, majelis ilmu hampir setiap jamaah yang hadir banyak dan bermanfaat untuk warga sekitar, kemudian ada sekelompok manusia yang mempunyai hati dan sifat kaum munafik dan Yahudi dengan dalih ini dan itu. Akhirnya posisi pengurus masjid diganti, yang tadi memakmurkan masjid jadi diganti dengan alasan ini dan itu. Jadinya panitia yang tadi memakmurkan masjid didepak dan diganti dengan orang-orang yang jangankan memakmurkan masjid, mereka sendiri saja bahkan tidak pernah ke masjid. Akhirnya masjid kembali sepi jamaah sholatnya, majelis ilmu tidak ada lagi, masjid kembali dijauhi dan tidak makmur. Kita bayangkan saudaraku, berapa banyak yang mendapatkan faidah dan manfaat dari ilmu yang disampaikan di majelis ilmu di dalam masjid. Berapa banyak keluarga yang asalnya diambang kehancuran setelah mengikuti majelis ilmu di dalam masjid kembali rukun. Berapa banyak seorang yang asalnya terperosok maksiat bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak jamaah yang tertolong ekonominya karena biasanya ada jual beli di area sekitar masjid dan tempat majelis ilmu. Daripada kaum muslimin di hari libur sibuk dengan maksiat atau hal yang tidak bermanfaat, maka disibukkan dengan majelis ilmu yang biasanya diadakan di hari libur, yaitu hari Sabtu atau Ahad. Semua itu sirna jadinya karena ada manusia-manusia yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, termasuk ciri dominan kaum munafik dan kaum Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum Nasrani, yaitu kaum yang sesat, adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, menuntut ilmu adalah sebuah jalan menuju surga. Karena dengan ilmu seseorang akan memahami perkara agama ini dengan sahih, dengan benar, dengan yakin. Namun sayang, rasa malas kerap kali menimpa kita dengan mengatasnamakan lelah atau penat, kemudian dia berhenti dan tanpa sadar malah menjauh dari jalan yang benar. Ingatlah saudaraku perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang disukai, yang disenangi oleh syahwat atau hawa nafsu. Di dalam hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku, seorang muslim haruslah menguatkan niatnya untuk tetap berada di jalan menuju surga. Jangan sampai dikalahkan oleh syahwat yang justru mengantarkan kita ke dalam neraka Allah. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bukan orang-orang yang menghalangi dakwah, tetapi orang-orang yang membahu
saling membentangkan tangan, mengulur lapangnya jalan dakwah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Asr, kata Allah, demi masa sungguh seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasihati dengan benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.